warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fala haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Kepala SMK Tunas Said Ibu Ika Martanti Mulyawati MPD, yang saya hormati Saudari Dila Istiqomah selaku Ketua Panitia, yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan staf karyawan SMK Tunas Said Surakarta serta siswa-siswi SMK Tunas Said Surakarta yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Nazilatul Faizah selaku pembawa acara. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada siang hari ini dalam acara Festival Bahasa dan Sastra dengan tema Melestarikan Bahasa, Menghidupkan Sastra, dan Mewariskan Budaya. Baik, adapun susunan acara kita pada hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama ialah pembukaan. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Menyanyikan lagu Indonesia Raya menjadi acara yang ketiga. Acara yang keempat, sambutan oleh Ketua Panitia. Dilanjutkan dengan acara yang kelima, yaitu monolog. Mendongeng menjadi acara yang keenam. Acara yang ketujuh, yakni puisi berantai. Kemudian acara yang terakhir, yakni menari. Baik, memasuki acara yang pertama. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah tadi dapat menjadi awal yang baik untuk acara pada siang hari ini. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Amanda Aisyah. Kepadanya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat membawa keberkahan dan kelancaran acara kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Saudari Afrik Ahyani dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Acara yang keempat ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saudari Dila Istiqomah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMKN Tunas Said, Ibu Ika Martanti MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf tata usaha, dan yang kami banggakan seluruh siswa-siswi SMKN Tunas Said. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul pada acara Festival Bahasa dan Sastra SMKN Tunas Said dengan keadaan sehat walafiat. Saya selaku panitia mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua peserta dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Festival ini merupakan bentuk nyata dari kami untuk menghidupkan kembali minat terhadap bahasa dan sastra di kalangan remaja tentunya. Kami ingin mendorong siswa dan siswi untuk berani mengekspresikan diri dan tetap menjunjung nilai budaya dan sastra. Nah, semoga festival ini juga menjadi ajang yang menyenangkan untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang sudah membantu dari awal persiapan hingga hari ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila selama persiapan dan pelaksanaan ini banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang kelima, yakni acara inti dari Festival Bahasa dan Sastra, yakni penampilan monolog yang akan dipentaskan oleh Saudari Clarissa Titania Panestika, siswi kelas 12 IPA 1. Kepadanya dipersilakan. Clarissa Titania Panestika ini pernah menjuarai beberapa perlombaan monolog, yakni juara 1 di tingkat kabupaten pada tahun 2024, juara 2 tingkat provinsi pada tahun 2024, juara 1 tingkat internasional. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Saudari. Perkenalkan, sebelumnya aku Clarissa dari kelas 12 IPA 1. Di sini aku akan menampilkan sebuah monolog yang, mohon maaf sebelumnya, mungkin ada kata-kata kasar atau saranya. Aku muak melihat bahasa kita yang diinjak-injak. Bagaimana sastra dianggap sebagai pelengkap. Kita ini bangsa besar, tapi kadang-kadang kita lupa. Bahasa sendiri diremehkan, sastra dianggap kuno, budaya kita ditukar demi konten yang viral. Aku pernah dibilang sok puitis hanya karena aku suka puisi. Pernah juga dipanggil bajingan hanya karena aku membela bahasa ibu yang mereka hina. Tapi biarlah, kalau mencintai aksara dianggap gila, kalau menjaga warisan budaya dianggap tolol, kalau menjaga bahasa sendiri dianggap bajingan, maka aku bajingan yang setia pada kata itu. Karena dari kata, aku mencintai. Dari sastra, aku belajar menjadi manusia. Aku akan terus menulis, terus membaca,
ini tetap bernyawa. Budaya ini tetap bermakna. Terima kasih. Wah, penampilan yang luar biasa sekali ya dari saudari Clarissa Titania Pangestika. Masya Allah. Baik, untuk acara yang selanjutnya yakni memasuki acara yang kelima, yakni mohon maaf. Selanjutnya acara yang keenam adalah penampilan mendongeng yang akan dipentaskan oleh saudari Nurul Fadilah, siswi kelas 10 bahasa. Kepadanya dipersilakan. Nurul Fadilah merupakan siswi kelas 10 bahasa ini pernah menjuarai beberapa perlombaan mendongeng. Salah satunya di tingkat kabupaten pada tahun 2023, tingkat nasional pada tahun 2024, dan tingkat internasional pada awal tahun 2025. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu aku mau mendongeng apa? Ini rumah apa? Yuk. Rumah apa rumah? Baik, di sini nih aku akan bercerita tentang Malin Kundang. Sebuah desa nelayan air manis Sumatera Barat hidup satu keluarga, di mana sang ayah merasa bahwa ekonominya semakin sulit. Ia pun kemudian merantau, meninggalkan istri dan anaknya seorang diri. Kemudian tanpa sebab sang ayah tidak ada kabar, meninggalkan istrinya sendiri, Mande Rubaya, dan anaknya Malik. Karena suaminya yang tak kembali, akhirnya sang istri pun mencari nafkah sendiri dan membawa Malik yang selalu digundang-gundang. Malik beranjak dewasa, ia pun sedikit nakal. Di mana suatu kejadian ia mengejar ayam, lalu jatuh dan tangannya pun meninggalkan bekas. Semakin beranjak dewasa, Malik pun melihat ibunya yang bekerja keras susah payah untuk menafkahi mereka. Malik merasa kasihan dengan ibunya, hingga ia bertekad suatu hari saat ia dewasa ia akan merantau. Mendengar niat merantau anaknya, sang ibu Mande pun merasa tidak tega ataupun tidak merestui Malik untuk merantau. Namun tekad Malik yang semakin gigih untuk merantau mengikuti kapal dagang yang besar, ibu Mande pun merasa kasihan pada Malik. Hingga akhirnya Malik pun diizinkan oleh ibu Mande untuk merantau. Ibu Mande pun merasa sedih saat Malik pergi. Ia berharap suatu saat Malik kembali dengan rasa bangga dan rasa yang sangat menyenangkan. Namun semakin waktu dan semakin hari, Malik tidak pernah kembali ataupun memberi kabar ibu Mande. Ibu Mande merasa sedih karena Malik menghilang tanpa kabar seperti ayahnya. Ibu Mande yang semakin rentan
dan merasakan sakit-sakitan, merasa sedih seorang diri di desa. Namun ternyata Malin di seberang sana, ia menjadi saudagar kaya raya. Ia memiliki istri dari sultan, yang mana memiliki 100 pekerja dan 1000 kapal dagang. Kemudian suatu ketika Malin dan istrinya serta awak kapalnya pergi berjalan-jalan. Ia tak tahu bahwa ia akan singgah di kampung halamannya. Ibu Made dan rakyat-rakyat yang mendengar bahwa ada kapal besar yang bersandar di daerah pesisir, ia pun berbondong-bondong untuk mendatangi kapal tersebut. Ibu Made melihat seorang pasutri di ujung kapal. Ia melihat bahwa itu adalah Malin. Saat pasutri itu pun turun, Ibu Made segera berlari mengejar Malin. Ia memeluk Malin dan bertanya, bagaimana kabarnya? Tapi karena Malin merasa malu menganggap ibu yang miskin dan sakit-sakitan, Ibu Made pun didorong oleh Malin. Ia tidak mengakui bahwa Malin itu adalah ibunya. Ibu Made merasa sakit hati. Kemudian ia pun bersujud dan memohon kepada doa. Ia berdoa, jika memang ia Malin, ia minta keadilan. Namun jika bukan, ia akan memaafkan. Malin pun menyeberangi samudra, meninggalkan kampung halamannya dan ibunya. Hingga tiba-tiba awan pun berubah menjadi gelap, ombak besar dan angin pun besar. Kapal yang ditumpangi Malin dan awak kapalnya pun terombang-ambing hingga hancur berkeping-keping. Malin yang berada di dalam kapal pun terdampar di sebuah pulau. Ia pun merasa bahwa itu adalah kutukan dari ibunya. Ia pun meminta maaf pada ibunya, namun semua sudah terlambat. Tubuhnya mulai mengaku, dan ia pun berubah menjadi batu. Itulah sedikit cerita dari Malin Bunda si Durhaka. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari Nurul Fadilah. Semoga dapat memberikan pelajaran bermanfaat bagi siswa lainnya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu acara yang ke-7, puisi berantai, yang akan disampaikan oleh Dila Istiqomah dan Nazilatul Faiza, siswi kelas 11 bahasa. Kepadanya dipersilakan. Baik teman-teman, jadi di sini ada dua peran yaitu si religius dan si cerdas. Aku sebagai si religius dan aku sebagai si cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simaklah lembaran-lembaran kisahku, seorang santri pondok pesantren Manbaik. Duhai para pencari ilmu, tiada rugi kalian mendengarkan aku. Insya Allah, bagi kalian yang mendengarkanku, pastilah tidak normal, sungguh tidak normal. Tekanan cinta seorang anak IPA yang berusaha mendapatkan arus-arus cinta dari sang pujangga.
akan kucurahkan dalam puisi ilmiahku ini. Semoga perasaan ini bisa membuatnya bilang, Alhamdulillah, nikmat dan indahnya menjadi seorang santri. Hobi mengaji, doyan ngopi, sambil makan. tabung reaksi. Perasaan buku ini terus melaju cepat hingga akhirnya menggumpal pada katoda hatiku. Terbentuklah medan magnet padamu. Ingin ku sentuh permukaanmu, ingin ku peluk. Sarung di jemuran, tak lupa aku pakai buat mengaji. Sarung harus dipakai dengan sangat kuat agar tidak mudah melorot. Memakai sarung janganlah terlalu rendah dan terlalu tinggi. Kotoran dan najis mudah hinggap jika sarung terlalu rendah. Namun, jika terlalu tinggi, maka akan terlihat Besar dan panjang sekali. Interferensi cahaya matamu yang jatuh ke dalam dadaku, volume cintamu membuatku dada yang enak dinikmati seperti surga yang pas libur mengaji. Nerakanya ya pas kena sanksi, nggak punya pacar, nggak rugi, nggak punya motor, nggak gengsi, nggak ngaji, ya tidur aja. denganku. Cinta kita seperti model atom Dalton yang partikel terkecilnya sudah tak dapat terbagi. Kaulah pedoman dari fungsi hatiku, kaulah hasil dari Pak Kiai, tausiahmu menyejukkan hati. Nasihat selalu aku simpan dalam memori. Jasamu sangatlah murni hingga melekat di sanubari. Kau mampu melenyapkan kegelapan, kesesatan, dan kebodohan yang terletak di otakmu dan otakku adalah dua buah organ yang mempunyai koordinasi tunggal. Setiap hari, neuron dalam otakku selalu mengingatkan akan dirimu. Teringat detik itu, engkau memanggilku dengan frekuensi yang menggetarkan hatiku. Kau datang padaku dengan menara masjid telah mengumandangkan adzan, tanda panggilan Tuhan. Segera aku berwudu di pancuran, menghilangkan hadas dan kotoran. manusia yang tersebar banyak di seluruh bangsa dan benua, memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna kuning, coklat, dan juga hitam. Itulah ras-ras manusia yang ekuivalen dengan cintaku padamu. Tak memandang bangsa dan warna, aku hanya memandang Seluruh jiwaku yang bergairah tak kalah mendengar senandung bacaan Al-Quran, membuatku tersadar akan kebesaran Tuhan, dan aku hanyalah seorang manusia biasa yang lemah syahwat, ibarat aku tanpamu. Lebih baik aku terurai dengan decomposer jika tak ada kamu. Kau mengingatkan aku akan sesuatu yang keluar dari kentongan di masjid pondokku. Ketika dipukul, nyaring sekali bunyinya. Apalagi kalau dipukul dengan kepalaku. Itulah tempatku menyimpan memori-memori tentangmu. Gelombang senyummu tepaku pada neuronku. Rohmu kamu penuh energi. Matamu memancarkan cahaya. Bibirmu pembawa karisma. Gigimu oh kawan, maaf apabila puisi ini tidak sopan, karena saya bukan muridnya Khalil Gibran. Namun, aku hanya anak pondokan yang berusaha mempertahankan kecantikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang ke-8, yakni tari, yang akan dipentaskan oleh Saudari Nurul Fadila dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan yang meriah. Besar kepukuhan aman-aman.
Terima kasih disampaikan. Hadirin yang saya cintai, alhamdulillah kita telah memasuki penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang mendukung program kerja organisasi. Terima kasih atas kehadirannya dari Ibu Ika Mantanti Mulyawati MPD, para jajaran guru dan staf karyawan, serta para hadirin yang telah berpartisipasi meramaikan. Terima kasih kepada Delta Mart, Restos Tikolaris Manis, dan Warung Makan Penyetan yang telah memberikan kontribusi dana sponsor demi kelancaran acara. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi SMK Negeri Tunasai yang begitu antusias memeriahkan Festival Bahasa dan Sastra pada siang hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Siang hari makan kuaci, makan Bandung sama Ibu Asi. Yang acara hari ini saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Amanda Aisyah. Tadi baru saja kita telah menyaksikan acara Festival Bahasa dan Sastra di SMK Negeri Tunasai. Saya juga tadi mengamati nampaknya begitu antusias dari siswa dan juga siswi SMK Negeri Tunasai yang turut berpartisipasi memeriahkan acara pada siang kita hari ini. Untuk mengetahui lebih lanjut keantusiasannya dalam mempersiapkan penampilan di Festival Bahasa dan Sastra, kita akan berbincang langsung dengan Ketua Panitia acara Festival Bahasa dan Sastra dan satu siswi berprestasi di SMK Negeri Tunasai. Baik, saat ini saya sedang bersama saudari selaku Ketua Panitia acara Festival Bahasa dan Sastra dan salah satu siswi kelas 12 IPA 1 yang telah ikut berpartisipasi dalam memeriahkan acara ini dengan menampilkan monolog dan seni tari.
Baik Kak, bisa diperkenalkan dulu. Ya, perkenalkan saya Gila Istiqomah sebagai Ketua Panitia antara Festival Bahasa dan Sastra SMKN Tunas Said tahun 2025. Oke, Kak Dila Istiqomah, bagaimana persiapan Kak Dila untuk menyiapkan acara dalam rangka Festival Bahasa dan Sastra di SMK Negeri Tunas Said ini? Baik, untuk persiapannya tentu kita sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari ya. Mulai dari koordinasi kepada guru, lalu kita bentuk panitianya, kita beri tugas satu persatu, persis, diantara, langsung, ditekap, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita juga menyusun acara dari awal sampai akhir. Setelah itu semua sudah selesai, kita umumkan kepada siswa-siswi SMKN Tunas Said, dan alhamdulillah antusias mereka sangat senang sekali dengan adanya acara ini. Wah, baik. Lalu, apa sih pesan dan kesan atau harapan Kak Dila untuk SMK Negeri Tunas Said ini dengan dalam acara Festival Bahasa dan Sastra selanjutnya? Untuk kesan dan kesan saya tentu sangat berat ya, campur aduk rasanya. Saya capek, kita semua panitia juga capek dalam mempersiapkan acara ini. Untuk kesannya, saya berharap adanya Festival Bahasa dan Sastra ini bisa dilanjutkan secara terus-menerus setiap tahunnya. Mungkin bahkan tahun depan bisa dilaksanakan secara lebih meriah lagi ya. Oh, baik. Lalu kita beralih ke perkenalan dulu Kak. Baik, dan sebelumnya, kenalin Kak, aku Clarissa dari kelas 12 kelas 1. Oke, baik Kak Clarissa, bagaimana nih perasaan Kak Clarissa yang telah ikut berpartisipasi dalam memeriahkan dan menampilkan acara Festival Bahasa dan Sastra di SMK Negeri Tunas Said? Perasaannya tentunya senang banget ya Kak, karena kita tampil di depan banyak orang, terus dengan banyak orang, apalagi kita mewakili kelas nih buat bisa tampil. Wow, bagus. Terima kasih Kak Dila dan Kak Clarissa atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Itulah tadi wawancara eksklusif dengan Ketua Panitia acara Festival Bahasa dan Sastra dan salah satu siswi yang telah ikut berpartisipasi dalam menampilkan monolog dan seni tari di SMK Negeri Tunas Said ini. Sekian berita siang hari ini. Saya Amanda Aisyah melaporkan dari SMK Negeri Tunas Said. Terima kasih dan kembali ke studio.